Halo, kali ini saya mau ngomong sendiri, sesi ngomong sendiri. Nah, jadi apa-apa yang terpikir oleh saya dari pengamatan saya, ya kalau dulu saya biasa menuliskannya dalam bentuk blog, sekarang karena ada teknologi YouTube ini saya mencoba YouTube lah, gitu ya. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya dengan YouTube ini. Untuk yang kali ini saya mau bicara tentang tiga alasan kenapa saya itu suka dengan Rocky Gerung, ya, sosok yang fenomenal ya. Kalau buka YouTube tuh selalu muncul dia. Dan kalau di ILC itu ada istilah no Rocky no party, ya, sosok yang ditunggu-tunggu lah gitu. Karena dia kritis ya, logikanya keren dan menurut saya mencerahkan gitu ya. Yang pertama, alasan pertama, dari Rocky saya belajar untuk berpikir independen gitu lah, berpikir mandiri gitu ya, dengan membangun nalar dan logika secara mandiri gitu, tanpa harus takut, tanpa harus didikte oleh siapapun gitu ya. Nah, biasanya kita kan selalu ketika berpikir itu apa ya, mungkin takut atau ragu sehingga kita menyandarkan logika kita atau nalar kita kepada orang lain, gitu, pada tokoh, kepada otoritas, gitu ya. Nah, ini terlihat dari fenomena kayak misalnya di WhatsApp atau di sosial media, banyak orang men-share ya kan, pemikiran dari si A, si B, si C gitu, bukan pemikiran dia sendiri gitu. Sementara Rocky kalau kita perhatikan mengajarkan kita untuk berani menentang arus itu gitu loh, gitu. Ya, memang harus diakui, memang Rocky orang yang sangat pintar ya, logikanya keren gitu ya, dan apa namanya, berani berbeda pendapat dengan siapapun, termasuk dengan pemerintah gitu ya. Tapi di sini juga kita sebagai orang awam ya, atau bahkan generasi muda harus belajar bagaimana untuk berpikir seperti itu, mandiri gitu. Otak kita kan sudah diisi dengan berbagai pengetahuan gitu ya. Dan itu adalah bekal untuk kita untuk berargumen sebetulnya gitu. Salah pun sebenarnya tidak masalah gitu. Yang penting kita itu berani mencoba untuk bernalar, berpikir mandiri gitu kan. Gitu. Nah, yang kedua, Rocky itu kalau saya perhatikan ya, dari penampilannya itu sangat adalah pribadi yang bebas, egaliter, dan dekat dengan alam gitu ya. Lihat dari pakaiannya, gayanya gitu kan, pakainya selalu pakaian yang kayak pencinta alam gitu ya. Ada kemeja dari apa namanya, khusus untuk pecinta alam gitu. Dan kalau saya ikuti di Twitternya, sosial medianya, sering memposting saat-saat ketika dia naik gunung atau trekking gitu ya. Bahkan sepatunya dipotret, terus ada pemandangan gunung di situ kayak gitu. Dan apa ya, nggak formal gitu penampilannya, informal gitu, dan dekat dengan alam. Ini menggambarkan bahwa orang-orang yang seperti itu ya, yang berpikir bebas, berpikir mandiri itu memang harus dekat dengan alam gitu. Jangan kita apa ter apa apa namanya, terkunci atau terpenjara oleh rutinitas gitu ya, bahkan terpenjara oleh tempat lokasi di mana kita selalu berada, misalnya di kantor atau di gedung yang dibatasi oleh tembok-tembok gitu kan. Ketika kita keluar ke alam itu kan, kalau orang Minang, alam terkembang jadi guru, belajar dari alam ya kan, in the stillness of nature gitu kan. Bahkan saya teringat dengan apa namanya, buku Walden itu yang ditulis oleh Henry David Thoreau gitu ya, yang sampai sekarang jadi buku klasik ya, bahkan jadi rujukan para penganut gaya hidup minimalis itu sampai sekarang bukunya itu bercerita tentang alam gitu, kebebasan di alam, to live deliberately gitu, hidup bebas, hidup selaras dengan alam gitu. Nah itu yang saya suka dari Rocky yang kedua. Yang ketiga, saya juga belajar bagaimana untuk kita itu tidak
keluar dari kompetensi yang kita miliki, ya kan? Nah, ini yang saya juga perhatikan belakangan mungkin ya, karena memang sosoknya populer dan di mana-mana ditunggu gitu ya. Jadi semua media, semua bahkan di channel YouTube itu memanggil Rocky untuk topik apa saja gitu ya. Padahal menurut logika saja, logika saya tidak mungkin sehebat-hebatnya Rocky, sepintar-pintarnya Rocky bisa bicara tentang apa saja gitu. Pasti ada keterbatasannya gitu ya. Nah, ini terlihat dengan beberapa kesempatan saya lihat juga Rocky terjebak dalam hal itu gitu. Tambah sadar mungkin gitu ya. Contoh terakhir ini ketika dia bicara soal dana haji, tentang haji gitu ya, itu jelas-jelas tidak relevan, bukan kompetensinya dia untuk bicara tentang itu gitu. Nah, ketika dia dihadapkan harus berargumen dengan orang yang ahli di bidang itu, yang bertahun-tahun menggeluti bidang itu, ya kelihatan jadinya Rocky jadi ketika dia semakin berargumen dengan logika yang tidak dilandasi oleh kompetensi yang pas, yang jelas, dia akan kalah gitu. Kelihatan betul ininya. Jadi kayak orang bertinju kayak Mike Tyson gitu, udah kalah tinggal mukul asal-asalan gitu, makin babak belur kelihatan gitu. Terus, kemudian juga saya pernah melihat ketika Rocky dihadapkan pada topik tentang COVID, di situ Rocky berhadapan dengan orang yang berasal dari pemerintah, dari KSP kalau nggak salah, yang memang betul-betul menguasai topik ini, punya data, punya fakta gitu. Nah, ketika Rocky mengajukan argumen-argumen berdasarkan logika dia, tapi tidak berlandaskan kurang atau ini dengan fakta atau data, dengan mudah dimentahkan, dipatahkan oleh orang yang kuat dengan data dan fakta dan orang yang memang kompeten di bidangnya. Nah, di sini saya belajar bahwa kita harus berhati-hati ya, sepintar apapun kita, kalau itu bukan bidang kita jangan istilahnya sotoy gitu ya, jangan sok tahu dan harus humble ya, harus humble mengakui bahwa kita bukan ahli di bidang itu gitu. Jadi poin ketiga kenapa saya suka Rocky adalah ini adalah pandangan yang saya dapat dari Warren Buffett sebetulnya, investor yang legendaris itu, bahwa kita harus fokus kepada kompetensi inti kita gitu. Nggak usah tergoda untuk mengomentari atau merasa juga ahli di bidang yang bukan kompetensi kita gitu. Nah, itulah kira-kira 3 hal yang saya pelajari dan saya kagumi dari Rocky, dan sampai saat ini saya juga mengikuti pemikiran-pemikirannya. Terima kasih.